Untuk seluruh PM yang lagi bekerja di bagian digital banking, gue ada saran buat kalian semua. Gue yakin produk ini tuh akan sangat digunain, mengejar target kita semua, dan juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk saat ini. Nah, tapi sebelum gue kasih tahu, jadi inilah dia alasannya. Tukar rupiah nyaris menyentuh Rp17.000 per dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kembali melemah tajam. Kita udah tahu bahwa rupiah kita udah mendekati Rp18.000, lebih cepat daripada pergerakan IHSG bisa dibilang. Jadi kalau misalnya kita mau menjaga kemampuan daya beli kita saat ini, paling aman itu di dolar. Gue yakin semua orang juga udah mulai beli dolar untuk mengamankan kemampuannya juga dibandingkan emas gitu. Karena emas udah mulai turun kan saat ini gitu. Jadi Harga emas Rp2.860.000 per gramnya. Dan bisa dibilang kalau misalnya dibandingin sama dolar, harga rupiah lebih stabil ke dolar daripada sama emas. Tuh saat gue sebagai pengguna beberapa bank digital ya, gue ada Blue, gue juga ada Jago yang aktif gue pakai gitu. Rasakan adanya kebutuhan untuk beberapa produk tersebut. Nah menurut gue, produk baru yang gue butuhkan saat ini adalah deposito valuta asing. Gak cuma USD, tapi berbagai macam falas. Yaitu seperti yen, Singapura dollar, Hong Kong dollar, euro, Great Britain pound sterling, macam-macam lah. Kenapa ini penting banget menurut gue? Karena gue tahu bank konvensional tuh memiliki yang namanya tabungan falas dan juga tabungan deposito. Cuman gue rasa kemudahan yang dimiliki sama bank digital itu nggak ada yang bisa ngalahin. Dan demand masyarakat terhadap falas pun gue rasa juga lagi tinggi-tingginya nih kalau misalkan gue lagi ngecek di Twitter. Coba kita cek. Kenapa sih gue nggak minta sama konvensional gitu loh? Mereka ada sebenarnya produknya, tapi mahal banget produknya gitu loh. Nih contohnya Mandiri, untuk buka minimum aja harus $100, alias 1,7 juta. Nah kalau misalkan berada di bawah minimumnya, maka kita akan dikenain denda sebesar $1 per bulannya. Dan itu gede banget kan, 7 bulan 18.000, lebih gede daripada tabungan konvensional pada umumnya. Terus kalau misalkan mau pakai BCA, memang secara pembukaan saldo itu murah banget, cuman $10, alias 170.000. Tapi kalau pas baca websitenya, ini pusing banget, banyak banget informasi yang perlu kita pahamin dan banyak istilah ini dan itunya gitu loh. Makanya gue berharap sama bank digital nih sebenarnya, karena gue tahu bank digital tuh punya fleksibilitas yang nggak bisa dimiliki sama bank konvensional. Meskipun isinya sama aja, tapi gue yakin mereka punya resource yang lebih progresif. Hal yang gue ingin sebenarnya sederhana, cuman bisa beli falas dengan hitungan menit dan mudah dan jelas gitu. Gak perlu terlalu banyak mikirin kayak ada admin bulanan, ada saldo minimum yang harus dipenuhi, dan bikinnya juga harus gampang. Cuman isunya saat ini adalah karena gue lagi nabung falas gitu, gue mau double untung. Gue nggak mau duit gue diem doang. Kalau misalkan gue cuman masukin ke dalam saldo USD, gue yakin suatu saat juga pasti ada duitnya akan menurun gitu loh. Nah daripada duitnya diem doang, dan gue yakin juga bank juga nggak mau duitnya diem gitu loh. Jadi yang mending kalian bikin aja sebuah produk baru gitu yang namanya deposito falas atau apapun lah itu intinya gitu loh. Intinya gue mau duit gue nggak mau diem doang, dan gue mau duit gue bergerak kan lumayan lah. Mungkin bisa dapat $0,5 atau mungkin 1% per tahunnya gitu. Yang penting duitnya muter nggak cuma diem doang gitu loh. Nah gue juga nggak paham kenapa banyak bank digital ini masih belum ada yang bikin deposito falas, dan rata-rata tuh cuma adanya deposito rupiah doang gitu loh. Entah mungkin apakah ini karena adanya regulasi, atau mungkin ada birokrasi kantor, atau mungkin tim yang bikin ini nggak ada gitu. Gue perlu tahu sih jawabannya. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang kerja sebagai seorang PM dan punya jawabannya, bisa share di kolom komentar. Dan semoga video tersebut cepat ada, karena gue sangat yakin video tersebut akan sangat menarik bagi para pengguna bank digital yang umumnya sudah menaik literasi finansial, paham geopolitik, dan juga ekonomi sederhana yang sesuai dengan tren pada saat ini. And see you on another video. Bye bye.